Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami dari kelompok Indonesia Hebat yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Zaki Ziade dari nomor absen 2, kemudian ada Belva Ulayat dari nomor absen 9, kemudian ada Muhammad Akbar dari nomor absen 18, kemudian ada Muhammad Renan dari nomor absen 19, kemudian ada Nayaka Adison dari nomor absen 22, kemudian ada Revalina Indah dari nomor absen 24, dan kemudian ada Setia Kelila dari nomor absen 27, dan yang terakhir ada Tita Afrila Margaret dari nomor absen 31. Indonesia hebat, sebuah kata yang kerap kali kita dengarkan dari mulut ke mulut masyarakat Indonesia, yang menggambarkan betapa agungnya negara kita di hadapan dunia. Namun, apakah sebenarnya Indonesia memang sehebat itu? Dan apakah pantas Indonesia dikatakan hebat? Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan seluk-beluk di balik terlahirnya kata Indonesia hebat itu. Sebagian orang mungkin belum mengetahui bahwa negara kita negara salah satu yang paling hebat di dunia. Setelah Indonesia dijajah selama 350 tahun, Indonesia berhasil bangkit dan merebut kemerdekaan di tangan penjajah, lebih tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak Indonesia merdeka, Indonesia menunjukkan taringnya di berbagai bidang, yang salah satunya yaitu bidang ketahanan negara hingga bidang olahraga. Namun, apa saja proses yang dilalui Indonesia setelah di kemerdekaan tersebut? Konferensi Malino. Konferensi ini berlangsung sejak tanggal 15 Juli sampai 25 Juli pada tahun 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan konferensi ini adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Pada tanggal 16 Juli 1946, Van Mook menyampaikan pidatonya yang berisikan bahwa penting jika negara-negara dalam Federasi Indonesia ditempatkan dalam posisi untuk memerintah wilayahnya sendiri. Karena ketidakstabilan politik di Kalimantan, diputuskan untuk fokus mendirikan negara federal di wilayah Timur Besar. Pada bulan November, Belanda mencapai kesepakatan pertama dengan pihak Republik dan mengakui otoritas Republik atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Sementara itu, peraturan mengenai pembentukan pemerintahan diputuskan dalam konferensi berikutnya di Denpasar, Bali pada Desember 1946. Konferensi Pangkal Pinang. Konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 12 Oktober 1946. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari golongan minoritas, yaitu golongan peranakan Tionghoa, golongan peranakan Arab, dan golongan Belanda atau Indo-Belanda. Konferensi Pangkal Pinang menyetujui keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Konferensi Malino. Konferensi Denpasar diselenggarakan pada 7 sampai 24 Desember 1946. Konferensi diawali dengan pertemuan tidak resmi sejak 7 Desember dipimpin oleh Komisaris Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar. Pembukaan resmi dilakukan oleh Wakil Gubernur Jenderal Van Mook pada tanggal 18 Desember dan ditutup pada tanggal 24 Desember 1946. Dalam waktu yang sangat cepat, konferensi menghasilkan dokumen yang membahas pembentukan Komisi Mahkota atau perantara dengan Kerajaan Belanda, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS, pembagian kekuasaan, keuangan, dan pendirian daerah otonomi, kepala negara bagian, kabinet, dan Menteri Negara Indonesia Timur. Pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Mook, berencana membentuk negara federasi di Indonesia yang mengharuskan dirinya mengubah ketatanegaraan di Indonesia. Van Mook kemudian mengawali rencana pembentukan negara federal melalui sebuah konvensi yang digunakan untuk menyebarluaskan federalisme di Indonesia. Tetapi rencana Van Mook kembali gagal karena hal tersebut bertentangan dengan keinginan Belanda yang juga ingin RI masuk dalam persemakmuran di bawah Belanda. Dengan begitu, pada tanggal 15 Juli sampai 25 Juli 1946
didirikanlah BFO dengan dasar adanya pembentukan Negara Federasi di Indonesia. Fungsi dibentuknya BFO oleh Van Mook yaitu untuk mengelola Republik Indonesia Serikat selama Revolusi Nasional Indonesia. Komite ini bertanggung jawab untuk membentuk pemerintah sementara pada tahun 1948 dan digunakan sebagai bentuk perwakilan negara-negara bagian yang sudah menjadi negara sendiri di atas binaan Belanda. Para anggota BFO mulai sidang pertama mereka pada tanggal 7 Juli 1948 di Bandung. BFO kembali melakukan konferensi selama 3 hari untuk membicarakan rancangan pemerintahan peralihan yang disebut Pemerintah Federal Interim atau VIR. Perundingan tersebut membahas tentang ikut sertanya RI dalam susunan FIR. Pada tanggal 22 Juni 1949 kembali diadakan perundingan antara RI, BFO, dan Belanda. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yaitu kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat, seperti pada Perjanjian Renville 1948. Kemudian Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan atas dasar sukarela dan bersamaan hak serta Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KMB menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Indonesia agar bisa merdeka, mulai dari perang gerilya hingga diplomasi. Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda menjadi upaya diplomasi yang akhirnya berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Peristiwa KMB ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 2 November 1949. Ada perjanjian Linggarjati pada 1946, perjanjian Renville pada 1948, dan perjanjian Romroyen pada 1949. Diadakannya konferensi Meja Bundar ini juga menjadi salah satu kesepakatan dalam perjanjian Romroyen. Tujuan dari diselenggarakan konferensi Meja Bundar ini adalah untuk mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Dikutip dari biografi Muhammad Rem, karir politik dan perjuangan 1924 sampai 1968 atau 2002, konferensi Meja Bundar bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Konferensi Meja Bundar Indonesia telah diakui keberadaannya oleh dunia setelah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, ternyata hal itu bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kata daulat. Masa revolusi ini merupakan awal dari permasalahan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Gerakan pendaulatan di berbagai daerah yang disertai dengan kekerasan dan pembunuhan terjadi pada masa pemulaan revolusi. Belanda bersama sekutunya kembali ke Indonesia dengan alasan ingin melucuti tentara Jepang yang ditawan di Indonesia oleh bangsa Belanda. Berbagai macam cara dilakukan oleh Belanda sehingga kembali kemunculan perlawanan dari rakyat Indonesia. Kejadian yang dialami bangsa Indonesia ini kemudian menarik simpati wakil Ukraina di PBB untuk meminta perhatian Dewan Keamanan terhadap keadaan Indonesia. Namun gugatan tersebut ditolak atau Dekret 1997-192. Negara Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perselisihan hendaknya diselesaikan dengan jalan damai. Bangsa Indonesia mengadakan perundingan damai dengan pihak Belanda. Bahkan Belanda telah melancarkan agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Kejadian tersebut kembali menarik simpati wakil-wakil di PBB untuk menyelesaikan masalah ini. Atas dasar Romroyen Statement disepakatilah oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan perundingan kembali melalui konferensi Meja Bundar atau KMB. Sebelum KMB dilaksanakan, pemimpin Republik Indonesia dan BFO terlebih dahulu mengadakan konferensi Inter-Indonesia atau KII. Kabinet baru dibentuk digunakan sebagai delegasi Indonesia pada KMB. Konferensi ini diadakan di Den Haag, dipimpin oleh Perdana Menteri Kerajaan Belanda W. Dries dan berlangsung
dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi Republik Indonesia yaitu Muhammad Hatta, delegasi BFO yaitu Sultan Hamid, delegasi Kerajaan Belanda yaitu J.H. van Marsheven, serta UNCI sebagai wakil Dewan Keamanan PBB. Persoalan KMB yang terberat adalah masalah Irian Barat yang sampai saat itu masih menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Belanda berusaha untuk memisahkan daerah ini dari Indonesia. Mengenai masalah Irian Barat tersebut, terjadi perdebatan di antara kedua belah pihak. Atas saran wakil Australia di dalam UNCI, disepakati bahwa dalam setahun setelah penyerahan kedaulatan, Irian Barat dirundingkan lagi untuk pengembalian de facto kepada Indonesia. Kekuasaan ini di Irian Barat secara mutlak belum didapatkan oleh Belanda. Indonesia juga merasa kecewa karena belum sepenuhnya memiliki kedaulatan yang real bagi wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Penyerahan kedaulatan diadakan pada tanggal 27 Desember 1949 di 3 tempat yaitu Amsterdam, Jakarta, dan Yogyakarta. Kedaulatan Indonesia kepada RIS akan diserahkan secara resmi oleh Belanda dan kini RIS telah berdaulat secara real atas Indonesia seluas Hindia Belanda dahulu. Banyak hal yang dapat dipelajari dari makalah ini. Proses-proses sejarah yang sedemikian rupa dapat dijadikan motivasi oleh generasi-generasi berikutnya untuk lebih meningkatkan rasa nasionalismenya dan tetap menjaga negara tercinta agar kejadian yang dialami nenek moyang kita di masa lampau tidak terulang lagi. Republik Indonesia Serikat merupakan negara federasi yang berdiri pada 27 Desember 1949. Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat dengan RIS adalah hasil dari kesepakatan dari 3 pihak dalam konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. 3 pihak yang bersepakat adalah Republik Indonesia, Belanda, dan Bijeenkomst voor Federal Overleg atau disingkat dengan BFO. Hasil konferensi meja bundar, yang pertama, didirikannya negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, mendirikan uni di antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Negara bagian RIS berdasarkan Piagam Konstitusi RIS adalah 1. Negara Republik Indonesia, 2. Negara Indonesia Timur, 3. Negara Pasundan, 4. Negara Jawa Timur, 5. Negara Madura, 6. Negara Sumatera Timur, 7. Negara Sumatera Selatan. Negara yang berdiri sendiri atau biasa dikenal sebagai negara otonom dan tidak tergabung dalam federasi yaitu Jawa Tengah, Belitung, Kalimantan Barat, Daerah Banjar, Kalimantan Timur, Bangka, Riau, Dayak Besar, dan Kalimantan Tenggara. Akhir dari Republik Indonesia Serikat, pada April 1950 diadakan konferensi antara RIS, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Keputusannya adalah membentuk Negara Kesatuan dan Negara Republik Indonesia. Proklamasi Yogyakarta harus dibubarkan. Pada 19 Mei 1950, Muhammad Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Abdul Halim sepakat membubarkan Republik Indonesia untuk membentuk negara baru, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 15 Agustus 1950, Soekarno menandatangani UUD sementara Republik Indonesia dan 2 hari kemudian RIS secara resmi dibubarkan. Setelah itu, Indonesia kembali kepada bentuk negara kesatuan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950. Sejarah peleburan RIS yang didasarkan oleh diresmikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam bentuknya adalah perubahan konstitusi sementara RIS. Karena dengan berubahnya bentuk negara, banyak pasal-pasal konstitusi sementara RIS. Negara RIS bukanlah bentuk negara yang diinginkan oleh semua orang Indonesia, tetapi sebuah strategi politik Belanda yang membagi kesatuan bangsa.
Karena itu, dalam mewujudkan tuntutan untuk kembali ke negara kesatuan, satu demi satu negara bergabung ke dalam Republik Indonesia. Penggabungan kembali negara Indonesia memang dikemungkinan oleh pasal 44 Konstitusi RIS 1949 yang kemudian dibentuk dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan wilayah Republik Indonesia Serikat. Lembaga Negara Nomor 16 Tahun 1950 mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 1950. Sebagai hasil dari penggabungan ini, negara federal hanya memiliki 3 negara, yaitu pertama, negara Republik Indonesia, kedua, negara Indonesia Timur, dan ketiga, yaitu negara Sumatera Timur. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan menjadi Republik Indonesia, serta menggunakan UUD 1950 yang menggunakan sistem parlementer. Setelah RIS resmi dibubarkan, maka terbentuklah undang-undang baru yang dikeluarkan, yaitu UUD 1950. Konstitusi tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituan atau hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat. UUD sebagai konstitusi negara Indonesia berlaku dalam kurun waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. UUD terdiri atas mukadimah dan batang tubuh. Pada tanggal 19 Mei 1950, negara Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat yang mewakili negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur mengadakan sebuah musyawarah untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tercapailah sebuah kesepakatan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia yang diatur dalam Piagam Perjanjian RIS-RI. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu Perdana Menteri RIS Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pemegang mandat kedua negara, serta pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Abdul Hakim. Setelah kita mempelajari hal-hal di atas, akhirnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa negeri kita bisa meraih kemenangan dan kesuksesan bukanlah tanpa usaha. Semuanya memerlukan proses yang bisa jadi memakan waktu yang sangat banyak. Namun terlepas dari seluruh distraksi yang ada dan seluruh rintangan yang ada, kita tidak boleh tergoyahkan sebesar apapun rintangan yang harus kita hadapi. Karena semuanya pasti akan terbayarkan. Work hard, pay off. Indonesia memang pantas disebut sebagai negara yang hebat. Indonesia merdeka!